Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih semuanya yang di Binong, yang di Perum, yang di Tiga Raksa, yang di mana-mana, apa kabarnya nih? Nah, sekarang kita akan mulai sekolah minggu kita. Ayo semua adik-adik, kita duduk yang rapi, kita siapin persembahannya dulu sebelumnya. Dan kita mau mulai sekolah minggu kita mau, sebelum mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, kita duduk yang rapi lagi. Kita lipat tangannya, lalu duduk yang manis, lalu kita pejamkan matanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, karena berdoa itu kita ngomong sama Tuhan, oke? Oke, kita ikutin doanya Kakak Kike ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami ingin memulai sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang udah amin, waktunya kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi untuk Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyi yang semangat, oke? Kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang mengatakan bahwa kita adalah pasukannya Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita nyanyi dan semangat. Yang masih berdiri, masih tetap berdiri. Yang udah duduk, ayo berdiri lagi. Nyanyi yang semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus jaga. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekarang adik-adik karena udah nyanyi, udah nari juga, kita boleh duduk lagi nih. Kita mau dengerin cerita sekolah minggu. Ceritanya tentang apa minggu ini? Makanya kalian duduk yang rapi, pasang telinganya baik-baik, jangan jalan kesana kemari, dengerin cerita firman Tuhan ini. Oke? Halo adik-adik semuanya. Hari ini kakak Keke ingin menceritakan kisah seorang ratu yang cantik dan bijaksana yang bernama Ratu Esther. Nah, ceritanya
Dimulai dari pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang besar, yang megah, dan yang sangat luas yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Ahasiweros. Nah, karena kerajaan yang sangat besar ini, maka raja tersebut membuat pesta yang sangat besar. Ia mengundang para panglima dan orang-orang terkemuka untuk datang ke kerajaannya dan menghadiri pestanya. Ia membuat pesta tersebut karena ia ingin menunjukkan kepada orang-orang kebesaran dari kerajaannya itu. Lalu, tak lupa ia juga ingin menunjukkan kecantikan dari ratunya. Maka, karena ia memiliki ratu yang sangat cantik bernama Ratu Wasti, raja tersebut menyuruh Ratu Wasti untuk keluar. Dan ia ingin menunjukkan kepada tamu-tamunya bahwa ia memiliki seorang ratu yang cantik. Namun saat dipanggil, Ratu Wasti menolak untuk keluar. Dia tidak mau menghadap raja dan juga menghadap tamu-tamunya. Maka pengawal-pengawalnya itu kembali kepada raja dan bilang bahwa Ratu Wasti menolak untuk menghadap raja. Lalu di situ raja sangat marah dan kesal. Mengapa Ratu Wasti tidak mau mengikuti perintahnya? Lalu raja akhirnya memanggil orang-orang bijak untuk meminta nasihat. Raja berkata pada orang-orang bijak itu, menurut kalian apa yang seharusnya terjadi pada seorang ratu yang menolak mematuhi perintah rajanya? Tanya raja itu kepada orang-orang bijak. Lalu orang-orang bijak itu berkata, tidak baik bahwa seorang ratu tidak mengikuti perintah rajanya. Kalau seorang ratu saja tidak mengikuti perintah rajanya, nanti rakyat-rakyat akan mengikuti tindakan ratu tersebut. Lalu raja memutuskan untuk tidak lagi menjadikan Ratu Wasti sebagai seorang ratu. Lalu untuk menggantikan Ratu Wasti, raja menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk pergi ke seluruh negeri untuk mencari wanita-wanita muda yang cantik yang bersedia dibawa ke istana untuk dipilih menjadi ratu. Di suatu kota kerajaan ada orang Israel bernama Mordekai. Beberapa tahun yang lalu, ia mengangkat seorang anak perempuan pamannya yang telah yatim piatu bernama Esther. Esther adalah wanita Israel yang sangat cantik. Lalu, ketika pengawal-pengawal kerajaan bertemu dengan Esther, pengawal kerajaan ini yakin bahwa raja akan menyukai Esther karena Esther memiliki paras yang sangat cantik. Lalu Esther pun dibawa ke kerajaan dan tinggal di kerajaan. Esther adalah seorang gadis yang ceria dan menyenangkan sehingga orang-orang di kerajaan menyukai Esther. Lalu tibalah waktunya Esther untuk menghadap raja. Sebelum menghadap raja, Esther dirias terlebih dahulu, didandanin yang cantik, memakai baju yang sangat cantik, rambutnya juga dandani dengan sangat cantik dan dia menghadap raja. Ketika raja melihat Esther, raja mulai jatuh cinta kepada Esther karena raja menyukai Esther. Lalu akhirnya raja memilih Esther untuk menjadi istrinya. Kemudian Esther dinobatkan menjadi ratu sebagai pengganti Ratu Wasti. Beberapa hari setelah Esther menjadi ratu, Mordekai datang untuk menjenguknya. Lalu ia memberitahu Esther bahwa ada 2 orang kepercayaan raja telah berkhianat dan mereka berencana untuk membunuh raja. Ketika Esther mendengar hal ini, ia bergegas menghadap raja untuk memperingatkan bahwa hidup raja dalam bahaya, maka raja harus hati-hati. Seketika itu juga, Raja Ahasiweros mengirim mata-matanya untuk mencari tahu kebenaran berita itu. Dan ternyata mereka berhasil menangkap kedua pengkhianat itu. Dan raja telah menyadari bahwa Mordekai sungguh-sungguh telah berusaha menyelamatkan dirinya dari bahaya. Lalu raja memerintahkan kedua penjahat itu untuk masuk ke dalam penjara. Pada suatu hari, raja menunjuk Haman untuk menjadi penasihat kepercayaannya. Jadi, raja ini percaya kepada Haman
Dan Haman ini mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan atas nama raja. Lalu Haman ini akhirnya membuat sebuah surat yang memerintahkan untuk membunuh semua orang Israel yang ada di kerajaan tersebut. Lalu ia membubuhinya dan stempel kerajaan, sehingga orang-orang percaya bahwa peraturan tersebut dibuat oleh raja, yang sebenarnya peraturan tersebut dibuat oleh Haman. Ketika Mordekai mendengar berita itu, ia sangat terkejut. Ia lalu mengoyak-ngoyakkan bajunya dan melumurinya dengan abu sebagai tanda berkabung. Lalu ia menangis selama beberapa hari. Kemudian ia datang menemui Ester. Lalu ia memberitahu Ester bahwa Haman berencana untuk membunuh orang-orang Israel. Dan sebagai ratu, Ester harus membujuk raja untuk menghentikan tindakan Haman. Lalu Ester sangat sedih karena Ester adalah orang Israel dan ia merasa harus menyelamatkan bangsanya dari pembunuhan yang akan dilakukan Haman. Beberapa hari kemudian, Ester datang menghadap raja. Dengan hati yang berdebar-debar, ia mengatakan kepada raja bahwa ia ingin mengundang Paduka dan juga Haman untuk menjadi tamu pada saat makan malam besok, sehingga jadi ia ingin mengadakan sebuah makan malam dan ia ingin mengundang Haman untuk ikut makan malam bersama dia. Lalu malamnya raja tidak bisa tidur, lalu ia membaca kitab-kitab sejarah. Ia terkejut bahwa ia membaca bahwa ia pernah diselamatkan oleh orang Israel yang bernama Mordekai. Lalu raja memanggil Haman dan bertanya kepadanya, "Apa yang seharusnya kuberikan kepada orang yang telah menyelamatkan hidupku?" Lalu Haman berpikir bahwa orang yang menyelamatkan hidup raja adalah dia, padahal bukan. Maka Haman menjawab, ia harus diberi jubah kerajaan, seekor kuda dan mahkota kerajaan yang terbuat dari emas. Lalu ia harus diarak ke seluruh kota agar orang-orang menghormatinya. Lalu raja memanggil Mordekai untuk datang, dan raja memberikan semuanya itu kepada Mordekai sehingga semua orang-orang dapat menghormati Mordekai. Lalu tibalah keesokan harinya. Pada malam harinya, Ratu Ester makan bersama dengan raja dan juga Haman. Lalu raja menatap ratu dengan kasih sayang dan bertanya, "Apa yang ingin kau katakan?" Lalu Ratu Ester mengatakan bahwa begini, Ratu Ester mengatakan, "Hamba ingin rakyat hamba diselamatkan dari bahaya." Lalu raja kaget. "Siapa yang berencana menghancurkan mereka?" tanya Raja Ahasiweros sambil dia terkejut. Lalu Ratu Ester berkata, "Penasihat Paduka yang terdekat dan orang yang telah Paduka beri cincin kerajaan," jawab Ratu Ester sambil menunjuk kepada Haman yang ketakutan. Lalu raja sangat marah dan raja memberi perintah untuk menghukum Haman karena tindakan yang dia lakukan. Lalu raja memberikan perintah agar seluruh orang Israel jangan dibunuh. Dan Haman yang telah berencana jahat akhirnya dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik semuanya, tadi kan ada dengar ceritanya tentang Ratu Ester. Ratu Ester itu adalah ratu yang sangat mencintai Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Ratu Ester menjadi seorang ratu dan juga ia dapat menyelamatkan kaumnya. Nah, adik-adik juga harus mencintai Tuhan Yesus, sehingga adik-adik juga bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menjadi berkat buat keluarga dan teman-teman semuanya. Ketika kita mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun juga, Tuhan Yesus juga akan memberkati kita dan juga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi nih satu lagu lagi. Ayo berdiri lagi, kita nyanyi yang semangat untuk Tuhan Yesus. Play musik. Ayo, siapa yang tahu lagu ini lagu apa? Nyanyi yang keras ya.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Hai adik-adik, hari ini Kaki mau kasih pengumuman untuk kemarin yang udah ikut lomba, yang udah kirim video ayat hafalan atau nyanyi-nyanyi lagu bertemakan 17 Agustus. Ada hadiahnya, tada, ini hadiahnya untuk yang menang. Nah, untuk yang gak menang jangan sedih, karena yang udah ngirimin videonya semua juga akan dapat hadiah loh. Ini adalah hadiah-hadiahnya untuk adik-adik yang udah kumpulin ayat-ayat hafalan bertemakan 17 Agustus. Adik-adik yang udah pakai baju adat atau udah pakai baju merah putih, tenang, kita akan dapat hadiah. Dan juga yang rajin kumpulin ayat hafalan, yang rajin kirim-kirim ayat hafalan juga ada hadiah tambahan loh. Ini pulpen dan juga buku mewarnai. Yuk adik-adik, minggu depan rajin ya kirim ayat hafalan ya, dihafalin ya ayatnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.